Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, CICS CPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul PR Planning and Management and Managing Media Relation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Jalani Putri, lalu ada Dea Fitria, kemudian ada Nadia, dan yang terakhir ada Silvania Arsa Nurhalizah. Topik pembahasan pada materi kali ini, yang pertama itu ada budgeting, kedua ada implementation and control, yang ketiga ada the role of the press officer, lalu yang keempat ada writing report and proposal, yang kelima ada writing press release, yang keenam ada writing feature article, yang ketujuh ada event management, lalu yang kedelapan ada broadcasting PR and funded TV programmer, lalu yang terakhir ada photograph, caption, and printing. Oke, di sini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu budgeting atau penganggaran. Jadi, penganggaran adalah fungsi manajemen utama PR yang membutuhkan kemampuan dalam manajemen waktu dan juga uang. Anggaran ini tuh menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi untuk suatu jangka waktu tertentu dengan informasi mengenai dana uang dibutuhkan untuk suatu aktivitas dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada alasan dilakukan penganggaran. Yang pertama itu untuk mengetahui dana yang dibutuhkan dalam membiayai suatu program PR. Lalu yang kedua ada anggaran dijadikan patokan untuk pengeluaran dana agar tidak terjadi pemborosan. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi program PR yang bisa dilaksanakan dengan budget yang tersedia. Di sini ada pendekatan penganggaran menurut Smith tahun 2000, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan ilmiah, lalu yang kedua ada pendekatan heuristik. Pendekatan ilmiah ini ada 4. Yang pertama ada tujuan dan taktik, yaitu berdasarkan tinjauan tujuan dan ringkasan strategi, dan juga taktik selanjutnya yang diperlukan untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada pemodelan, yaitu menggunakan teknik ekonometrik dan simulasi untuk memodelan tingkat anggaran yang dapat mempengaruhi kerja. Lalu yang ketiga ada periode pengembalian, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali biaya. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi laba, yaitu bahwa investasi dalam komunikasi pemasaran dilanjutkan selama pendapatan marginal melebihi biaya marginal. Lalu yang kedua itu ada pendekatan heuristik. Ada 4 juga. Yang pertama ada presentasi omset, yaitu menggunakan perhitungan sederhana presentasi tetap omset periode lalu. Lalu yang kedua ada paritas kompetitif, yaitu menggunakan kompetisi dan pembelajaran relatif sebagai tolak ukur. Lalu yang ketiga itu terjangkau, yaitu menggunakan uang yang tersedia setelah biaya dikurangi dari keuntungan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada sewenang-wenang, yaitu manajer senior menengahi pandangan yang berbeda dari pasaran. Lalu di sini ada penganggaran public relation. Nah, dibagi menjadi 3 biaya utama PR atau public relation. Yang pertama itu ada time. Waktu mewakili jam orang yang terlibat dalam melaksanakan tujuan PR. Hal ini dapat dilihat dengan 2 cara. Yang pertama itu jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Lalu yang kedua, jumlah waktu yang diwakili oleh gaji pro atau staf lain atau juga biaya konsultan. Nah, penting nih untuk menghitung waktu dan alokasinya agar tidak mengalami kerugian dan bingung dalam perencanaan apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada bahan. Nah, bahan ini terdiri dari semua barang yang harus dibeli atas nama klien atau perusahaan. Contohnya itu ada alat tulis, perangko, foto, cetakan, CD-ROM, terus ada disk, kaset video, kaset, pameran, dan juga pajangan.
Jika ada kenaikan pada bahan yang dibeli oleh konsultan ini, harus secara khusus disepakati dengan klien dalam kontrak awal. Lalu yang ketiga ada pengeluaran. Nah, contoh dari pengeluarannya itu seperti biaya tarif, taksi, biaya hotel, dan keramah-tamahan, dan juga termasuk biaya catering, transportasi, dan biaya lain untuk acara pers. Di sini ada contoh anggaran PR. Yang pertama ada anggaran konsultasi humas. Terlihat pada gambar, semua biaya yang digunakan dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, perhitungan ini ditulis secara rinci sebagai jumlah item, dikalikan dengan jumlah jamnya, lalu dikalikan di tarif jamnya. Karena tarif per jam bervariasi dan juga anggaran itu belum tentu sama. Lalu yang kedua ada anggaran resepsi pers. Sesuai pada gambar, contoh ini tuh menunjukkan rangkaian kegiatan komprehensif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Anggarannya ini mencakup keseluruhan, kecuali keuntungan. Lalu yang terakhir itu ada anggaran Departemen Humas. Seperti pada contohnya, ini juga ditulis secara rinci dan keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian yang kedua ini ada implementation and control, atau penerapan dan pengendalian. Boleh di next. Nah, yang pertama ini ada penerapan. Ketika masalah didefinisikan, tujuan ditetapkan, publik diprioritaskan, dan rencana strategis disetujui, selanjutnya rencana implementasi dimulai. Pemeriksaan penting apakah ada sumber daya yang memadai atau tidak tersedia untuk melaksanakan rencana tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan itu seperti waktu, bahan, atau biaya. Nah, rangkaian pertanyaan bagaimana jika dapat disusun untuk mengidentifikasi potensi masalah yang ditemui. Misalnya, yang pertama, bagaimana jika peluncuran produk baru terlambat dari jadwal? Yang kedua, bagaimana jika pembicara tamu membatalkan di saat-saat terakhir? Yang kedua, menurut Han dan Brunit atau 1994, sebuah program PR itu dikelola secara strategis tidak boleh berakhir ketika teknisi memilikinya di eksekusi program. Sebaliknya, tujuan program harus diukur sebelum dan sesudah program untuk menentukan jika perubahan telah terjadi. Boleh next. Nah, yang ketiga ada metodologi. Ada 3 cara untuk utama mengevaluasi hasil PR program. Yang pertama itu dengan observasi dan pengalaman. Yang kedua melalui umpan balik dan penilaiannya. Yang ketiga melalui penelitian. Yang keempat, eh, materi keempat itu pengamatan dan pengalaman. Tujuan terukur akan terlihat tercapai atau tidak tercapai. Ini jelas merupakan bentuk penilaian yang paling mudah. Berikut ini adalah beberapa contoh umum dari pengaturan tujuan. Yang pertama itu, program hubungan masyarakat dapat dirancang untuk memberi informasi yang lebih baik kepada kinerja dan prospek dengan konsentrasi tertentu pada manfaat, misalnya pensiun. Tinggal dengan perusahaan untuk waktu yang lebih lama. Yang kedua, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas staf yang dipekerjakan, mungkin diukur dengan pengalaman atau kualifikasi yang relevan, penting untuk memiliki kampanye untuk mendidik calon rekrut untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun, tujuan terukur dan dapat dikorelasikan dengan aktivitas PR memberikan evaluasi empiris terhadap sebuah kampanye. Boleh next. Yang kelima ada umpan balik dan penilaiannya. Hal ini mungkin memakan waktu berupa rekomendasi atau mungkin terdiri dari potongan berisi komentar tentang organisasi, laporan, dan rekomendasi atau mungkin terdiri dari potongan pers, materi siaran yang dipantau, buku berisi komentar tentang organisasi, lalu laporan parlemen, laporan survei penelitian independen, dan lain sebagainya. Penelitian independen, beberapa di antaranya mungkin ada terinspirasi oleh praktisi, tetapi sebagian besar akan berada di luar atau kendali langsungnya. Beberapa di antaranya mungkin diprovokasi baik atau buruk oleh orang lain di dalam lingkungan organisasi.
Nah, Jeffkins pada tahun 1994 mengemukakan bahwa ada 5 cara untuk mengevaluasinya liputan media. Hal ini itu termasuk yang pertama pemantauan, yang kedua menilai jumlah pembaca, yang ketiga menilai penggunaan gambar, yang keempat berbagi suara, dan yang kelima tanggapan pembaca. Nah, yang keenam adalah riset. Teknik riset pemasaran dapat digunakan ketika tujuan dari program adalah untuk mempengaruhi perubahan atau peningkatan kesadaran, sikap, atau gambar. Penting untuk menentukan presentasi dasar, kesadaran, atau sikap awalnya. Ketika penghayatan terhadap situasi belajar atau studi, nah sikap dasar ini misalnya kemudian dapat dibandingkan dengan orang-orang setelah program PR untuk menentukan ada atau tidaknya menjadi perubahan sikap publik tertentu terhadap perusahaan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa PR kemungkinan besar akan berhasil ketika manajemen memahami apa yang dapat dilakukan oleh PR dan kapan manajemen tahu apa yang ingin dilakukannya. Ketika pro atau konsultan diberi pengarahan dengan benar, maka dia dapat merencanakan untuk beroperasi secara efektif. Nah, program yang tidak berhasil dan tidak berwujud dihasilkan dari para praktisi yang mengajukan proposal yang tidak ditujukan untuk memuaskan klien atau ekspektasi manajemen. Boleh next. Nah, yang ketujuh itu ada model makro. Nah, dengan demikian, evaluasi adalah prosedur yang berkelanjutan, suatu bentuk kontrol kualitas yang berkelanjutan dengan menggunakan sekelompok teknologi. Tidak ada asumsi efisiensi, tetapi analisis kritis terhadap setiap kontribusi terhadap program. Nah, model makro memiliki maksud yang ideal, asalkan praktisi ini mampu bersikap kritis terhadap diri sendiri. Hal itu memang membutuhkan seorang profesional yang terlatih dan berpengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, bagian ketiga itu ada the role of press officer atau peran petugas pers. Nah, yang pertama ini ada peran petugas pers. Petugas pers perlu bersikap proaktif dan reaktif dalam melakukan tugasnya. Dalam bekerja, mereka bertindak positif atas nama organisasi, termasuk mengambil inisiatif TV dalam memulai dan mempertahankan kontak dengan media. Lalu terdapat dua tanggung jawab dari petugas pers. Yang pertama itu memulai liputan media. Petugas pers itu harus terlebih dahulu punya bahan berita nih yang layak. Hal ini tuh berita harus bernilai, harus selalu dievaluasi dan media yang tepat itu juga harus dipilih. Lalu yang kedua itu ada menyediakan informasi sesuai permintaan media. Di sini selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari petugas pers. Keuntungan yang pertama itu petugas pers sering memiliki akses informasi yang menarik dan bernilai bagi pembaca yang tidak dapat diperoleh oleh jurnalis. Lalu yang kedua, petugas pers ini memiliki waktu untuk memeriksa fakta sebelum memasoknya ke media. Lalu yang ketiga, jika petugas pers itu merupakan anggota eh, pers, maka ia memiliki tugas akurasi berdasarkan kode etik profesional. Lalu yang keempat, itu petugas pers sering berada dalam posisi untuk membantu wartawan mewawancarai orang-orang penting dalam organisasi. Kemudian ada kerugian dari petugas pers itu. Yang pertama, media mungkin tidak mempercayai petugas pers sebagai komunikator yang bias. Lalu yang kedua, petugas pers ini mungkin tidak memiliki status untuk menegaskan otoritas profesionalnya. Lalu yang ketiga, petugas pers mungkin menjadi korban tuntutan organisasi untuk menerbitkan berita yang kurang bernilai atau buruk kualitasnya dan juga penyajiannya. Nah, yang ke bagian 4 itu ada writing report and proposal atau penulisan laporan dan proposal. Di sini ada pentingnya laporan dan proposal. Pelaporan itu sendiri adalah alat manajemen untuk memahami dan menghargai karena menunjukkan pemikiran yang logis dan bertanggung jawab. Lalu sedangkan proposal itu merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan.
Nah, laporan atau proposal ini itu perlu dituangkan dalam bentuk mudah diterima, mudah dimengerti, objektif, dan juga faktual. Aspek penting dari penulisan laporan adalah mengingat siapa yang akan membaca laporan dan juga kapan membacanya laporan. Hal ini akan mempengaruhi konstruksi dan isi laporan. Misalnya, pembaca cenderung sibuk dan harus membaca banyak dokumen. Oleh karena itu, laporan harus ringkas namun komprehensif dan menyertakan ringkasan eksekutif. Lalu yang kedua, pembaca harus dapat menemukan jalannya tentang laporan tersebut di tengah-tengah diskusi. Lalu yang ketiga, laporan itu harus mampu menjadi referensi yang mudah dan dipahami oleh siapa saja yang membacanya, dari sekarang ataupun hingga di masa mendatang. Lalu yang keempat, itu pembaca mungkin tidak memiliki pengetahuan yang mendetail tentang subjek tersebut, sehingga penggunaan katanya itu harus singkat dan jelas. Lalu di sini ada susunan laporan dan juga proposal. Yang pertama itu ada laporan intern. Seperti pada gambar, laporan intern ini memiliki susunan ada title page, content, executive summary, the brief methodology, lalu ada main body, conclusion, dan juga recommendation. Dan yang satunya lagi ada proposal konsultan, itu susunannya ada title page, content, executive summary, the brief, terus experience statement, personnel, situation, recommendation, budget, blacklist, dan juga appendix. Nah, dari kedua ini perusahaan itu bebas menentukan susunannya sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada jenis-jenis laporan. Berdasarkan bentuknya, laporan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada laporan berbentuk memo, yang memuat hal-hal pokok saja dan beredar hanya di intern organisasi atau hanya ada di lingkungan organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada laporan berbentuk surat, yang ini itu bisa ditujukan ke luar organisasi dan juga kata-katanya itu lebih panjang daripada memo. Lalu yang ketiga ada laporan berbentuk naskah. Dalam penyampaiannya itu diperlukan surat atau memo pengantar. Lalu yang keempat ada laporan berbentuk campuran. Isinya itu lebih kompleks dan gabungan antara memo, naskah, dan juga surat. Lalu yang kedua, berdasarkan waktu penyampaiannya, itu dibagi menjadi 2. Ada laporan insidental, yaitu laporan yang ada pada hanya kegiatan tertentu saja dan tidak rutin. Lalu yang kedua, ada laporan periodik, ditulis dalam periode tertentu, misalnya laporan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Lalu yang ketiga berdasarkan maksud pelaporannya, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada laporan informatif, yaitu berisi informasi apapun itu tentang organisasi ataupun yang sedang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada laporan rekomendasi, yaitu memberikan informasi juga menyertakan pendapat pelapor untuk merekomendasi. Lalu yang ketiga ada laporan analitis, yaitu memuat pendapat dan saran pelapor setelah menganalisis dengan matang. Lalu yang keempat itu ada laporan pertanggungjawaban, yaitu memberikan gambaran tentang pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada laporan kelayakan, yaitu memuat kajian yang dilihat dari berbagai aspek, yang hasilnya itu nantinya digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada writing press release. Nah, press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relations suatu lembaga atau organisasi yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa agar dapat dipublikasikan media. Next. Nah, cara menulis rilis berita dengan baik yang pertama adalah clear. Tulisan jelas dan menyajikan gagasan secara logis dan menjelaskan istilah-istilah yang mungkin asing. Yang kedua ada concise, penulisan ringkas dan mudah dipahami. Yang ketiga ada correct, penulisan yang benar mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan sintaksis yang akurat. Yang keempat, complete. Penulisan ditulis secara lengkap, tidak dikurang-kurangi maupun tidak dilebih-lebihkan. Boleh di next.
Yang selanjutnya ada pengertian berita. Berita adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Masyarakat atau halayak membutuhkan berita untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan ataupun mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi suatu berita. Boleh di next. Yang selanjutnya ada menulis rilis. Nah, wartawan cenderung mengikuti aturan berita saat menulis berita. Aturan ini menyoroti 5W dan 1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama itu ada who. Siapa pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian itu. Yang kedua ada what, apa yang terjadi, peristiwa apa. Yang ketiga ada when, kapan kejadiannya, unsur waktu seperti hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Yang keempat ada where, di mana terjadinya, di mana tempat kejadian atau lokasi suatu acara. Yang kelima ada why, kenapa hal itu bisa terjadi, apa latar belakang kejadian tersebut, tujuan dan penyebab kejadian. Yang terakhir ada how, bagaimana proses kejadiannya, detail, rincian, kronologi, schedule, rundown, suasana, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada 7 poin model rilis berita. Yang pertama itu ada subjek. Subjek itu isinya tentang apa cerita tersebut. Yang kedua ada organization, apa nama organisasinya. Yang ketiga location, di mana lokasi organisasinya. Yang keempat ada advantages, apa yang baru, istimewa, bermanfaat tentang produk atau pelayanannya. Yang kelima ada application, bagaimana atau oleh siapa produk jasa dapat digunakan atau dinikmati. Yang keenam ada details, apa spesifikasi atau rincian warna, harga, ukuran, dan sebagainya. Yang ketujuh ada source, jika ini berbeda dari lokasi. Boleh di next. Nah, berikutnya adalah contoh dari press release yang isinya ada date atau timing, release date, title, location, paragraf, 5W, about atau bio, dan contact details. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini writing article feature atau menulis artikel fitur. Boleh next. Yang pertama, artikel fitur bertanda tangan eksklusif. Nah, sebuah artikel bukanlah rilis berita yang panjang, tetapi sastra yang sama sekali berbeda bentuk dengan karakteristik khusus, kegunaan, dan nilai-nilainya sendiri. Di sini kita berkaitan dengan artikel yang ditulis secara eksklusif untuk satu publikasi. Hal tersebut tidak dapat diproduksi di tempat lain tanpa izin. Satu bisa dan tentu saja tulis ulang artikelnya dan sajikan informasi dasar yang sama secara berbeda dengan contoh baru yang sesuai dengan jurnal lain, tetapi setiap artikel yang diparafrasekan tersebut akan menjadi eksklusif. Yang kedua, pertimbangan pemasaran. Nah, ketika sebuah artikel pertama kali disarankan, ada sejumlah pertimbangan yang harus diputuskan oleh editor. Nah, jika penulis memiliki pengalaman masa lalu menulis artikel fitur untuk publikasi tertentu atau untuk publikasi lain, maka reputasi akan menjadi pengaruh penting. Dalam mempertimbangkan jenis artikel itu harus ada ide, tema atau subjek, dan mendapatkan izin dari pemilik. Boleh next. Yang ketiga ada negosiasi dengan editor. Nah, setelah ide dan izin diselesaikan, langkah selanjutnya adalah bernegosiasi dengan editor publikasi yang dipilih. Nah, artikel harus ditulis sesuai dengan petunjuk editor. Diinstruksikan berarti mengambil catatan tentang bagaimana editor menginginkan artikel tersebut, yaitu apakah nadanya ringan atau serius, human interest atau tidak, sangat teknis atau non-teknis, dan seterusnya. Nah, ada juga pertanyaan siapa yang akan menulis artikel tersebut. PRO atau staf PR lainnya mungkin bukan sumber yang paling tepat, meskipun mereka mungkin ingin memiliki beberapa pengaruh dalam membimbing atas artikel. Oleh karena itu, artikel PR dapat ditulis oleh banyak orang yang berbeda, termasuk beberapa dari yang berikut, seperti editor atau staf penulis, seorang kontributor, PRO, ataupun ghostwriter.
Nah, yang keempat, mengajukan artikel. Proposal harus menyajikan ide, menyatakan bahwa izin telah diperoleh untuk menutupi subjek dan melakukan penelitian yang diperlukan, dan katakan bahwa jika editor menyukai ide tersebut. Dan harap disebutkan, yang pertama, jumlah kata yang diperlukan, yang kedua, setiap perlakuan khusus yang diperlukan, seperti kepentingan manusia, teknis, dan non-teknis, yang ketiga, jika diperlukan ilustrasi, jenis dan nomor berapa, dan apakah hitam, putih, atau berwarna. Yang keempat, tanggal terbitan saat artikel akan muncul. Dan yang kelima, tanggal penyalinan atau batas waktu pengiriman artikel. Boleh next. Yang kelima, cara menulis artikel fitur. Artikel yang buruk dihasilkan dari terlalu sedikit untuk ditulis. Artikel yang diteliti dengan baik dapat dibaca dihasilkan dari keharusan memiliki dari banyak informasi. Nah, daftar periksa berikut yang dikembangkan oleh Jeffkins pada tahun 1994 adalah berguna untuk mengembangkan artikel. Daftar periksa 7 poin untuk artikel fitur. Yang pertama itu paragraf pembuka. Yang kedua, masalah atau situasi sebelumnya. Yang ketiga, pencarian solusi atau perbaikan. Yang keempat, solusi atau perbaikan. Yang kelima, hasil yang dicapai. Yang keenam, paragraf penutup. Yang ketujuh, periksa draft dengan sumber informasi. Nah, daftar periksa ini berguna untuk menulis artikel studi kasus yang meningkatkan situasi atau pengalaman saat ini dengan membandingkannya dengan situasi yang lebih rendah atau pengalaman di masa lalu. Yang keenam, ada jenis artikel lainnya. Nah, jenis artikel lain ini bisa berupa makalah yang dipresentasikan di konferensi oleh pembicara perusahaan yang dapat diedit menjadi artikel dengan pembicara sebagai penulis bernama. Nah, artikel seperti itu bisa menarik minat editor majalah perdagangan, teknis atau profesional, dan seharusnya dinegosiasikan sebelum acara. Boleh next. Nah, yang ketujuh, artikel bersindikasi. Nah, artikel fitur tidak harus eksklusif dan dapat disindikasikan. Artikel bersindikasi ini sering populer di industri liburan dan perjalanan dan ditulis oleh penulis perjalanan terkenal, dan biasanya ini ditujukan untuk mereka dengan fitur liburan yang muncul di pers daerah pada bulan Januari dan Februari. Nah, artikel sindikasi ini biasanya paling berhasil dengan produk dan layanan yang menarik bagi sejumlah besar pembaca. Yang ke-8, ada gaya menulis. Perbedaan utamanya adalah meskipun paragraf pertama ini harus menarik perhatian pembaca, ceritanya tidak diberikan di paragraf pertama. Yang penting untuk penulisan rilis berita. Nah, gaya penulisan juga berbeda untuk artikel feature. Sedangkan rilis berita harus menjadi akun faktual, disiplin yang sering dapat terbatas pada satu lembar kertas. Nah, penulis artikel bisa menggunakan cara yang lebih imajinatif, gaya dan kosakata yang lebih kaya, meskipun harus menghindari bahasa riang dan teknis, dan menghindari mengubah artikel menjadi panjang iklan. Dan yang terakhir, yang ke-9, ada pengarangan. Salah satu keunggulan artikel dibandingkan rilis berita adalah dapat membawa nama penulis. Nah, jika penulis adalah seorang ahli pada subjek, atau itu penulis adalah seorang ahli, atau itu hantu, ditulis atau nama seseorang, yang penting hal ini bisa memberikan artikel keaslian dan otoritas. Baik, yang selanjutnya ada event management atau manajemen event. Boleh di next. Perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan event memberikan pelayanannya dalam hampir seluruh aspek, seperti mendesain tempat penyelenggaraan event, menyusun tata letak untuk fasilitas yang diperlukan event, mempersiapkan tata cahaya, tata suara, penggunaan teknologi pada penyelenggaraan event seperti teleconference, video, DVD, dan projection, serta efek spesial lainnya yang diperlukan dalam event yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan event itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada press event. Dalam bab ini, kita akan mempertimbangkan 6 jenis fungsi dan acara pers public relation. Yang pertama itu ada the press conference. Hal ini berbentuk acara biasa atau acara yang diadakan dalam waktu singkat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada media dan untuk menerima dan menjawab pertanyaan. Ini akan menjadi acara yang relatif sederhana dan informal, serta keramah tamahan. Yang kedua ada the resepsi press.
Resepsi pers yaitu acara kumpul kalangan pers yang didesain lebih menyenangkan, lebih terencana, dan terorganisir. Acara ini diselenggarakan dengan disertai jamuan makanan, entah itu berupa lunch atau dinner tergantung waktu pelaksanaannya. Yang ketiga ada the facility visit. Hal ini berupa perjalanan pers ke suatu lokasi seperti pabrik atau bangunan baru dan dapat juga berupa penerbangan dengan pesawat atau pelayaran dengan kapal. Yang keempat ada the open day. Ini adalah kesempatan bagi pers untuk berkunjung dan melihat apa yang terjadi dalam sebuah organisasi. Meskipun mungkin tidak ada yang baru untuk dilihat, kunjungan semacam ini bisa ke pabrik, perguruan tinggi, rumah sakit, tambang, balai kota, bandara, rumah amal, dan sebagainya. Yang kelima ada the press lunch or breakfast or supper. Ini adalah jenis resepsi pers di mana jurnalis individu atau kelompok jurnalis diberikan makan siang, sarapan, atau makan malam tergantung pada waktu acara. Jenis acara ini dapat menjadi cara yang menyenangkan bagi jurnalis untuk bertemu dengan tokoh-tokoh dalam suatu organisasi. Yang keenam ada the exhibition press visit. Ini bisa dalam beberapa bentuk seperti undangan terbuka kepada wartawan untuk mengunjungi stand untuk demonstrasi atau resepsi pers di stand itu sendiri atau di tempat lain di fasilitas pameran. Yang selanjutnya boleh di next. Yang selanjutnya ada pertimbangan perencanaan. Merencanakan dan melaksanakan acara pers adalah latihan manajemen yang baik oleh PRO internal maupun konsultan. Kontrol diperlukan pada setiap tahap perencanaan, penganggaran, pembelian, pengelolaan panggung, dan fase kontrol acara. Kalau tidak, bisa terjadi pemborosan waktu dan uang, serta mengecewakan banyak pihak. Boleh di next. Yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan itu berisi apakah peristiwa itu dibenarkan, apakah sepadan dengan biaya organisasi dan waktu para tamu, atau apakah rilis berita sudah cukup. Setelah itu pertimbangan yang harus diberikan, apakah itu memenuhi tujuan PR atau tidak, liputan nyata apa yang diterima, dan apakah perlu diulangi di masa mendatang. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang diberikan secara langsung dan juga tersembunyi, misalnya waktu staf yang terlibat. Yang selanjutnya ada tanggal dan waktu. Acara harus diadakan pada saat yang tepat untuk pers. Jika tidak, kemungkinan akan ada jumlah pemilih yang buruk, sedikit liputan, dan mungkin tagihan yang besar untuk acara yang sia-sia. Next. Selanjutnya ada venue. Tempat harus memiliki fasilitas konferensi yang baik, mulai dari catering hingga peralatan audio visual. Yang selanjutnya ada program. Program berjangka waktu harus dibuat saat acara berlangsung maupun sedang direncanakan. Boleh di next. Daftar tamu dan undangan. Membuat daftar media yang akan diundang, kemudian pilih beberapa orang dari organisasi atau perusahaan lain untuk diundang melalui press release yang dapat dikirim melalui email. Menjangkau berbagai jenis media outlet seperti stasiun televisi, berita online, surat kabar, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada latihan. Latihan dilakukan agar acara tidak terjadi hambatan apapun. Latihan yang dilakukan biasanya presentasi, video, pidato, demonstrasi, dan lain-lain. Boleh di next. Selanjutnya ada press material. Media harus dilengkapi dengan paket pers yang hanya berisi materi minimum yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah cerita. Dan selanjutnya ada final talk. Acara keramah tamahan sering dilihat benar atau salah sebagai bagian dari proses penyebaran informasi public relation. Citra yang digambarkan oleh acara tersebut bisa jadi ramah, mekanis, efisien, atau tidak teratur, akan berdampak langsung pada bagaimana tamu memandang organisasi terlepas dari kenyataan. Tanggung jawab ada pada PRO untuk mempresentasikan organisasi secara maksimal. Next. Selanjutnya ada broadcasting, public relation, and policy. Dalam program televisi, hubungan masyarakat akan menjadi berharga jika
Program presenter, produser, penulis naskah, dan asisten peneliti dipilih dengan cermat dan jika pada waktu yang tepat. Kemudian di sini ada faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi public relation TV, yaitu yang pertama ada beberapa program tayang langsung atau diproduksi hanya beberapa hari sebelum transmisi. Yang kedua, terkadang bahan direkam untuk program majalah tertentu tetapi tidak langsung digunakan. Yang ketiga, praktisi public relation perlu memahami tuntutan teknis media. Yang keempat, perlu membayar biaya reproduksi jika ditemukan hak cipta yang bukan pemiliknya. Dan peluang menggunakan televisi sebagai media hubungan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu ada berita TV, yang kedua program majalah, yang ketiga acara obrolan, panel diskusi, atau wawancara, yang keempat itu ada serial, kemudian dokumenter. Bisa di next. Berbeda dengan televisi, berikut perbedaan radio dengan televisi. Nah, yang pertama itu radio tidak terbatas. Seperti televisi yang hanya untuk pemirsa dalam ruangan, radio pada umumnya tersedia tanpa batas ruang. Misalnya tersedia di mobil, tempat kerja, dan lain-lain. Yang kedua, radio dapat didengarkan di mana saja. Berbeda dengan televisi yang membutuhkan perhatian penonton dan yang tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, radio tidak sekompleks televisi. Program pada radio dapat diproduksi dalam waktu singkat, berbeda dengan program televisi yang membutuhkan persiapan panjang. Yang keempat, meskipun semakin banyak saluran televisi khusus yang tersedia, radio memiliki kapasitas untuk sangat terlokalisasi serta tersedia untuk pasar khusus. Kemudian yang kelima, radio menantang pendengarnya untuk mengembangkan citra mereka sendiri. Karena adanya perbedaan tersebut, serta radio tidak memiliki realisme, nilai hiburan, visi, dan warna televisi, maka hiburan radio sebagai media hubungan masyarakat itu berupa berita, wawancara yang direkam, wawancara studio, diskusi atau pembicaraan, telepon, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa tugas humas adalah menciptakan dan menjalin hubungan yang harmonis antar lembaga dengan masyarakat. Humas dalam sebuah lembaga berperan agar dapat mendapat kepercayaan dan dukungan publik. Pentingnya peran humas terhadap kelangsungan lembaga dalam membangun dan meningkatkan citra yang juga akan mendukung tercapainya tujuan akhir lembaga secara optimal. Nah, pegawai yang bekerja dalam hubungan masyarakat atau humas ini harus menguasai keterampilan publisitas. Visi humas diharapkan dapat menyusun program-program dengan mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara perusahaan dan masyarakatnya. Nah, bidang hubungan humas ini ialah penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Yang menjadi sasaran humas ini adalah publik secara internal dan eksternal, yang mana secara operasional ini humas memiliki tugas untuk membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologi yang mungkin terjadi di antara keduanya. So, di next. Selanjutnya ada fotograf, caption, and printing. Boleh di next. Zaman modern yang mana perkembangan teknologi digital sudah semakin pesat, tidak sulit untuk mengambil gambar yang bagus. Dalam hal ini bukan hanya tombol apa yang harus ditekan, tetapi mengetahui bagaimana cara membuat gambar. Manajer bertanggung jawab dalam memastikan bahwa staf humas mahir dalam penggunaan fotografi dan dapat memberikan pengarah pada fotografer. Dengan pengetahuan tersebut, staf humas dan fotografer dapat membuat cerita dengan kamera yang digunakannya melalui gambar seperti bagaimana yang dilakukan oleh pengolah kata. Nah, tugas utama jurnalistik foto itu menyajikan berita visual, maka penyampaian informasi sesingkat mungkin kepada pembaca menjadi tujuan utama mereka. Kemudian ada caption. Unsur terpenting dari fotografi adalah nilai kejujuran yang selalu berdasar pada fakta yang objektif.
Keterangan foto atau caption akan selalu berdampingan dengan gambar untuk menjelaskan gambar dan mengidentifikasi sumbernya. Nah, perlu diketahui bahwa sebuah gambar itu dapat disimpan dalam perpustakaan gambar dengan waktu yang lama, bahkan jauh setelah berita yang menyertainya itu rilis. Untuk itu, pembuat keterangan foto lebih lengkap agar memuat semua informasi. Boleh di next. Keterangan foto atau caption itu harus lengkap, yang mana harus disertai dengan kelengkapan data dengan 5W plus 1H dalam kelengkapan caption. Yang pertama itu ada what atau apa. Maksud dari apa di sini adalah mengenai kejelasan tentang suatu hal yang terjadi pada gambar atau foto. Yang kedua ada who atau siapa. Dalam hal ini siapa yang dimaksudkan pada suatu kejelasan mengenai subjek yang menjadi pelaku dan tidak perlu harus dikaitkan dengan seseorang. Bisa saja who yang dimaksud ini adalah suatu lembaga atau perusahaan. Yang ketiga itu ada why atau kenapa. Dalam hal ini, why digunakan untuk mengetahui suatu informasi pada sebuah peristiwa yang berkaitan dengan alasan terjadinya suatu kejadian. Kemudian berikutnya ada when atau kapan. Kapan digunakan untuk mencari informasi mengenai waktu, seperti kapan kejadian itu terjadi, dan sebagainya. Selanjutnya ada where, di mana. Where ini merupakan suatu unsur dalam sebuah permasalahan yang tentunya harus diketahui. Where digunakan untuk menanyakan keberadaan suatu kejadian, biasanya berkaitan dengan tempat. Yang terakhir ada how atau bagaimana. How digunakan untuk melengkapi kejelasan suatu informasi mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa. Boleh di next. Selanjutnya ada printing. Printing atau percetakan ini sangat penting bagi praktisi public relation, baik untuk presentasi, folder, brosur, selebaran, atau papan nama. Pencetakan adalah kerajinan tersendiri, tetapi cepat berubah dengan dikenalnya teknologi komputerisasi. Ada 3 aspek untuk dapat bekerja di percetakan. Yang pertama itu pemahaman yang luas mengenai berbagai proses, sehingga proses terbaik dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai jadwal waktu produksi, sehingga pekerjaan cetak dapat diantarkan sesuai tanggal yang diinginkan. Yang ketiga, ada pemahaman tentang proofreading dan koreksi. Dalam produksi cetak ini biasanya ada penundaan pada proses produksi antara persiapan awal dan pengiriman produk jadi. Pada umumnya, pelanggan menginginkan pengiriman dilakukan pada tanggal tertentu, kemudian pencetak akan mengatakan mereka dapat mengirim pada tanggal yang disepakati asalkan jadwal waktu diikuti. Nah, ini adalah disiplin yang harus terlaksana, karena jika tidak itu akan menyebabkan penundaan yang mengakibatkan pekerjaan terburu-buru dan meningkatkan biaya. Selanjutnya, pembahasan mengenai studi kasus tentang pembahasan kelompok kami, yaitu kasus pengiklanan Rabani yang memicu kontroversi. Pada tanggal 25 Desember 2022, perusahaan bidang retail hijab dan busana muslim Rabani sedang disoroti karena iklan mereka di Instagram. Rabani membuat konten iklan yang menyebutkan bahwa cara berbusana wanita yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Video yang membahas soal pelecehan seksual dan kaitannya dengan pakaian wanita yang diunggah akun Instagram @rabani_professor_tulung. Salah satu narasi yang memicu kontroversi adalah ketika membahas pakaian minim perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang perempuan, wanita tidak salah. Namun jika dilihat dari sudut pandang pria, wanita yang berpakaian terbuka itu bodoh. Akun Twitter @tanyarl pada 29 Desember 2022 mencuitkan kumpulan iklan lama Rabani berupa baliho dan juga dianggap mendiskreditkan kaum wanita. Kalimat yang ditampilkan pada baliho adalah rok makin di atas, prestasi makin di bawah. Tidak semua wanita berhijab itu polos, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan subbab materi. Oke, yang pertama ada budgeting atau penganggaran. Dari sisi penganggaran ini, kasus dari Rabani, dana yang dilakukan oleh brand Rabani ini tidak digunakan dengan baik dan maksimal. Akibatnya nama perusahaan menjadi buruk, dan untuk mengembalikan cerita itu kembali harus mengeluarkan dana
yang jumlahnya itu besar. Dengan begitu, pengeluaran dana menjadi berlebihan akibat kelalaian perusahaan. Selanjutnya, implementation and control. Nah, dilihat dari sisi penerapan dan pengendalian, pihak Rabani ini tidak melakukan penerapan dengan serangkaian pertanyaan bagaimana jika yang dapat disusun untuk mengidentifikasi potensi masalah yang timbul, seperti bagaimana jika iklan produk itu menimbulkan kontroversi. Lalu pihak Rabani ini tidak melakukan riset pemasaran dengan baik karena teknik riset pemasaran ini penting dilakukan ketika tujuan dari program adalah untuk mempengaruhi perubahan atau peningkatan kesadaran sikap atau gambar. Lalu yang ketiga itu ada the role of press officer. Di sini peran petugas pers yaitu melakukan pekerjaan, membuat berita mengenai kasus Rabani. Nah, dari viralnya kasus ini itu ngebuat manajemen Rabani akhirnya memberikan klarifikasi terkait konten promosi yang sempat menghebohkan masyarakat. Terlepas dari itu, petugas pers dalam kasus ini tuh menjalankan tugasnya dengan baik karena kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada semua perusahaan yang ingin melakukan pengiklanan di media sosial untuk berhati-hati dan bertanggung jawab. Lalu yang keempat itu ada writing reports and proposal. Dilihat dari sisi pelaporan itu masih belum maksimal. Pihak atasan itu kan menyetujui laporan yang dibuat bagian advertising and creative tanpa memperkirakan dampak bagi perusahaan ke depannya. Jadinya menimbulkan kasus si Rabani ini. Yang selanjutnya adalah keterkaitan kasus dengan materi writing press release. Perlu diingat bahwa tugas humas adalah menciptakan dan menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga dengan masyarakat. Humas dalam sebuah lembaga berperan agar mendapat kepercayaan dan dukungan publik. Pentingnya peran humas terhadap kelangsungan lembaga dalam membangun dan meningkatkan citra yang juga akan mendukung tercapainya tujuan akhir lembaga secara optimal. Selanjutnya, kaitan writing feature artikel dengan kasus. Nah, bila dikaitkan dengan kasus tersebut, dengan writing article feature, menulis artikel feature, pihak Rabani ini tidak melakukan pertimbangan pemasaran, yakni mempertimbangkan jenis iklan karena idenya yang terlalu buruk, dan pemberi izin yang asal mengizinkan iklan tersebut agar naik, dan akhirnya menjadikan iklan Rabani tersebut menjadi kontroversial. Selanjutnya, keterkaitan antara materi event manajemen. Kasus yang terjadi pada Rabani melanggar ketentuan manajemen event. Konsep yang dipilih pihak Rabani tidak tepat karena terkesan menjatuhkan wanita. Hal tersebut bukan malah menjadi daya tarik konsumen terhadap produk tersebut, namun malah membuat konsumen tidak respek terhadap brand tersebut. Selain itu, event promosi yang diadakan pihak Rabani pun gagal dan akhirnya menuai banyak hujatan dari para audiens. Selanjutnya, kaitan broadcasting public relation dan kode TV program. Dilansir dari liputan6.com, pihak Rabani belum bisa memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang ada, dikarenakan sedang fokus mempersiapkan event. Dalam hal ini, ketika ada permasalahan yang menyangkut produk perusahaan dan akan membawa pengaruh buruk pada perusahaan, public relation berperan mendampingi dan memberi masukan dalam kegiatan perusahaan termasuk dalam penyelesaian masalah perusahaan. Sehingga citra dan nilai perusahaan kembali baik di mata masyarakat. Mulai di next. Selanjutnya, kaitan fotograf, caption, dan printing. Caption yang seharusnya digunakan untuk melengkapi foto dan menarik perhatian target pasar untuk membeli produk perusahaan justru menimbulkan kontroversi pada masyarakat dan membuat citra perusahaan kurang baik di mata masyarakat. Jadi itu dia pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.